Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di APM Motor Channel Mantap. Di sini saya akan mengulas mengenai ciri-ciri daripada kampas kopling. Ini ciri-ciri daripada kampas kopling yang sudah aus. Ciri-ciri pada kampas kopling yang sudah aus yang terjadi pada sebuah motor ini ada beberapa kampas kopling di sini. Ini ada punya Shogun, ini punya yang ini punya Grand, yang ini punya apa ini? Ini motor sport, kalau tidak motor laki. Ini ya seperti ini. Ini di sini saya akan mengulas bahwa yang namanya kampas kopling ini mempunyai peranan yang sangat penting, dalam sebuah kendaraan, karena komponen ini merupakan penghubung ataupun pemutus daripada putaran mesin dengan gigi transmisi. Di sini ya, pada kondisi kopling yang masih bagus akan membuat perpindahan transmisi menjadi lembut dan enak. Beda dengan yang sudah rusak ataupun aus, sangat susah sekali untuk memindahkan suatu transmisi di gigi. Jadi sangat sulit, bila ininya sudah aus, sudah rusak, ini sangat sulit sekali untuk perpindahan transmisi. Misalnya dari gigi satu kedua atau ketiga atau selanjutnya. Kampas kopling yang sudah aus ini akan membuat slip saat berekselerasi ya. Soalnya saat akselerasi membutuhkan sebuah performa yang besar. Selain itu, kampas kopling yang aus ini bisa membuat konsumsi daripada bahan bakar itu menjadi boros. Ini akan menjadi bahan bakar menjadi boros karena meraungnya suara motor, tapi motor tidak bertenaga. Lalu bagaimana untuk mengetahui kampas kopling harus segera diganti? Ini adalah ciri-ciri yang harus diketahui untuk bagi pengendara sepeda motor, bahwa kopling yang rusak itu seperti apa dan ciri-cirinya yang dirasakan saat berkendara itu seperti apa. Ini satu akan ciri-ciri daripada kampas kopling aus itu adalah satu, akselerasinya lemah. Ini akan terlihat dan bisa dirasakan saat dikendarai dan saat melakukan akselerasi. Tenaga motor akan terasa berat dan mengeden untuk mencapai akselerasi, sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi terasa lama. Ini ini rusak. Ini saat dilakukan suatu akselerasi kecepatan itu akan ngedennya itu dengan bisa dirasakan, sehingga saat diakselerasi itu kayaknya berat sekali. Sebagai misal, untuk mencapai kecepatan, misalnya ini untuk mencapai kecepatan di atas 100 pada saat kopling yang masih bagus itu dibutuhkan hanya berkisar sekitar 7-10 detik atau 12 detik. Tapi berhubung ininya yang sudah rusak ataupun ini sudah tipis, ini akan menjadi lebih lama, bisa mencapai di atas 15 ataupun 20 detik saat mencapai kecepatan di atas 100, jadi lebih lama. Ini disebabkan karena ini udah rusak, udah tipis, jadi mesin terasa ngeden. Biasanya kalau yang ini masih bagus ini bisa dicapai untuk kecepatan untuk mencapai 100 km/jam itu bisa dicapai hanya sekitar 10 detik. Untuk 100 km/jam saat kampas kopling masih bagus ini bisa didapat hanya dengan
berkisar antara 10 detik bisa mencapai detik maksimal. Tapi kalau ini udah aus bisa lama, bisa mencapai 15 atau 20 detik. Jadi waktunya akan lebih lama. Terus selip kopling. Selip kopling ini yang aus menyebabkan selip. Kalau kampas ini udah aus, ini menyebabkan selip. Selipnya kopling ini akan sulit sekali untuk memindahkan transmisi menjadi sulit dan mengalami selip saat berekselerasi, sehingga mesin menyebabkan kecepatan berkurang dan BBM menjadi boros. Di samping itu, bila kampas aus, sulit sekali memposisikan gigi netral saat keadaan berhenti. Ini bisa lainnya udah aus atau merusak, ini untuk kecepatan juga sangat berkurang, dan saat berhenti itu sangat sulit sekali untuk memindahkan gigi untuk masuk ke gigi netral, sehingga rasanya aduh kok berat banget, sulit. Itu disebabkan karena kampas koplingnya ini sudah aus, jadi perenggangannya kurang, sehingga sulit untuk membuka daripada stud kopling karena ininya udah rusak, sehingga pemindahan giginya jadi sulit. Yang ketiga adalah putaran mesin jadi tinggi. Pada kondisi ini menunjukkan bahwa bila kampas koplingnya sudah aus akan memicu putaran gas akan meraung sendiri, padahal gasnya itu grip gas yang ada di tangan itu tidak diputar, sehingga performa motor jadi loyo dan kecepatan tidak bisa dicapai sesuai dengan keinginan. Misalkan ini sudah rusak tipis atau sudah aus, itu mesin akan meraung sendiri, apalagi kalau dibebani ataupun ditanjakan. Itu saat ditanjakan mesinnya meraung sendiri, tapi saat grip, padahal gripnya tidak diputar, alias masih stabil, tapi mesin meraung sendiri. Sebagai misal saja ini sebagai contoh. Jadi saat kampas kopling ini habis, kecepatan 40 atau 50 per jam bisa didapat. Kalau masih dalam kondisi bagus, ini bisa didapat dengan kecepatan atau akselerasi mesin di atas berkisar antara 5000 rpm sudah tercapai. Tapi berhubung ininya sudah haus, kampas koplingnya sudah haus, ini untuk mencapai tenaga yang diinginkan itu agak lebih lama. Misalkan yang biasanya untuk mencapai kecepatan 40 atau 50 per jam itu dibutuhkan berkisar 5000 rpm, tapi karena koplingnya sudah habis, ini bisa mencapai 7000 rpm baru mencapai berkisar antara 40 sampai dengan 50 km per jam. Jadi untuk pemakaian kampas kopling ini sebenarnya ada jangka waktunya. Jangka waktu kampas kopling habis atau dilakukan penggantian itu berkisar antara 15.000 sampai dengan 20.000 km per jam sesuai dengan pemakaian. Jadi ada batas minimalnya untuk penggantian sebuah komponen di sepeda motor. Ini jadi itu ya, untuk penggantian ini dilakukan berkisar antara 15 sampai dengan 20.000 km sudah harus dilakukan penggantian ataupun tergantung pemakaian. Saya kira itu saja untuk ulasan mengenai kampas kopling. Ini saya akan mengulangi lagi bahwa ciri-ciri dari kampas kopling yang udah aus adalah, satu adalah akselerasinya jadi lemah, yang kedua adalah selip kopling, dan yang ketiga adalah putaran mesin jadi tinggi sendiri. Saya kira itu saja, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya videokan, apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi sesama, berguna bagi saya dan berguna bagi sesama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.